ini banyak dokumen masih disimpan secara manual menggunakan map owner dan lemari arsip. Namun, metode manual sering menimbulkan berbagai masalah seperti resiko kehilangan atau sulitnya menemukan kembali dokumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan proses ahli media, yaitu mengubah arsip manual menjadi arsip digital yang lebih aman, praktis, dan mudah diakses. Melalui digitalisasi arsip, dokumen dapat disimpan secara elektronik, diberi sistem penamaan, serta diatur dalam folder yang rapi dan mudah dicari. Selain meningkatkan efisiensi, e-arsip juga mendukung pengolahan data yang modern dan ramah lingkungan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses penyimpanan arsip manual dapat dialihkan ke sistem penyimpanan digital, mulai dari persiapan dokumen, proses pemindahan, penyimpanan file, hingga penataan arsip menggunakan aplikasi e-arsip. Sebelum masuk ke videonya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Natasha Ariska, nomor absen 28 dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 2. Saya Lovinda Emilaksita Nastiti, nomor absen 15 dari 12 MP2. Saya Malika Aulia Zahra, nomor absen 16 dari 12 MP2. Saya Natasha Farah Azari, nomor absen 30 dari kelas 12 MP2. 10 seconds later. Pengelolaan kearsipan, daftar klasifikasi, buku agenda, surat masuk, surat keluar, lembar disposisi. Cara mengisi lembar disposisi. Langkah pertama, isi indeks terlebih dahulu. Isi kode yang sudah diindeks di pojok kanan surat. Isi tanggal surat dan nomor surat yang sudah ada di dalam surat. Isi asal nama surat yang asli tanpa diindeks. Isi ringkasan surat bisa diambil dari isi surat atau perihal. Di sini dilihat dari isi suratnya bersifat penting, rahasia, atau biasa. Isi tanggal penyelesaian jika biasa 4 hari, kalau penting 2 hari. Instruksi diisi bebas lalu diparaf. Diserahkan ini diisi dari dilihat isi surat diserahkan kepada siapa. Di sini diisi bagian umum. Tanggal pengembalian 2 hari setelah tanggal penyelesaian. Cara men-scan menggunakan Cam Scanner. Buka aplikasi Cam Scanner, pilih icon kamera di bagian kanan bawah, arahkan kamera ke surat lalu ambil gambar untuk memulai proses scan. Rapikan hasil scan dengan menyesuaikan bingkai atau filter yang tersedia. Simpan hasil scan dalam format PDF. Beri nama file sesuai jenis atau nama PT surat. Langkah-langkah membuat e-arsip. Buat sebuah folder pada situs web dan beri nama kelompok 2. Klik folder tersebut,
buat folder baru dengan nama penyimpanan arsip sistem abjad. Buka folder tersebut, lalu buat dua folder baru, surat masuk dan surat keluar. Klik folder surat keluar. Unggah atau masukkan daftar klasifikasi surat keluar dan buku agenda surat keluar. Kemudian, buat satu folder baru bernama surat. Klik folder surat. Di dalam folder surat, buat folder baru sesuai inisial kode surat. Contoh, buat folder dengan nama A. Masukkan surat berkode A ke dalam folder tersebut. Lalu, ubah nama file menjadi A.1.A. Tambahkan surat lain dengan kode yang sama dan ubah namanya menjadi A.2.A. Buat folder baru bernama I. Kemudian, masukkan surat berkode I dan ubah namanya menjadi I.1.A. Buat folder baru bernama K. Kemudian, masukkan surat berkode K dan ubah namanya menjadi K.1.A. Buat folder baru bernama M. Kemudian, masukkan surat berkode M dan ubah namanya menjadi M.1.A. Kembali ke folder penyimpanan arsip sistem abjad, lalu klik folder surat masuk. Langkah-langkah sama seperti pada surat keluar. Unggah atau masukkan daftar klasifikasi surat masuk dan buku agenda surat masuk. Kemudian, buat satu folder baru bernama surat. Klik folder surat. Di dalam folder tersebut, buat folder baru sesuai inisial kode surat masuk. Contoh, buat folder bernama C. Masukkan surat berkode C ke dalam folder tersebut. Lalu, ubah namanya menjadi C.1.A. Buat folder baru bernama H. Kemudian, masukkan surat berkode H dan ubah namanya menjadi H.1.A. Buat folder baru bernama I.
Kemudian, masukkan surat berkode I dan ubah namanya menjadi I.1.A. Buat folder baru bernama K. Kemudian, masukkan surat berkode K dan ubah namanya menjadi K.1.A. Buat folder baru bernama M. Kemudian, masukkan surat berkode M dan ubah namanya menjadi M.1.A. Buat folder baru bernama P. Kemudian, masukkan surat tersebut dan ubah namanya menjadi P.1.A. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai jumpa.